Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai PPh pasal 22. Pertama, di slide pertama yaitu ada PPh pasal 22 impor. Subjek PPh pasal 22 impor setiap wajib pajak yang melakukan impor kecuali yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau memperoleh surat keterangan bebas. Selanjutnya di slide yang kedua yaitu PPh pasal 22 bendaharawan dan BUMN atau BUMD. Yang pertama itu Ditjen Anggaran atau bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua BUMD atau BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Yang ketiga Bank Indonesia, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, Badan Urusan Logistik, PT Telkom Indonesia, PLN, Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Slide keempat yaitu tentang mekanisme pemungutan. Pada PPh pasal 22 disetor oleh pemungut dengan menggunakan SSP atas nama wajib pajak yang dipungut oleh penjual. Selanjutnya yaitu tarif PPh 22 impor. Yang pertama itu menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kedua itu tidak menggunakan angka pengenal impor sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga itu yang tidak dikuasai yaitu sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Selanjutnya yaitu ada nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu Cost, Insurance, and Freight atau CIF ditambahkan dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean bagian impor. Yang kedua itu untuk menghitung nilai impor digunakan kurs berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya itu saat terutang pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 22 atas penyerahan produk-produk tertentu. Yang pertama itu badan usaha yang bergerak dalam bidang industri, semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Yang kedua itu ada Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di dalam bidang bahan bakar jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya. Selanjutnya yaitu PPh pasal 22 atas penyerahan produk-produk tertentu. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Selanjutnya itu yang tidak dikenakan PPh 22. Yang pertama itu ada impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua itu ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai yang terdiri dari dilaksanakan oleh DJBC. Contohnya itu barang perwakilan negara asing atau pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Selanjutnya yaitu impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali yang dilaksanakan oleh DJBC. Yang kedua pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah tanpa SKB. Yang ketiga yaitu pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos tanpa SKB. Selanjutnya yang tidak dikenakan PPh 22 yaitu ada emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan atau emas untuk tujuan ekspor. Yang kedua itu pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial atau JPS oleh kantor pembendaharaan atau kas negara tanpa SKB. Yang ketiga itu ada impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC. Dan presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.